Perang yang bergulir selama lebih dari 2 tahun di Ukraina membuat Rusia kehilangan banyak prajurit. Perkiraan dari Barat menyebut lebih dari 1 juta tentara Rusia tewas atau terluka sejak invasi ke Ukraina dimulai pada 2022. Angka ini menunjukkan betapa kerasnya pertempuran di garis depan. Namun situasi ini tak membuat Rusia kekurangan pasukan. Sebaliknya, jumlah tentaranya justru terus bertambah setiap bulan. Lantas, bagaimana cara Rusia menjaga kekuatan militernya di tengah perang berkepanjangan ini? Simak selengkapnya dalam video berikut. Melansir Al Jazeera, ada beberapa faktor yang membuat Rusia bisa terus menjaga kekuatan militernya meski mengalami kerugian besar. Yang pertama yakni faktor patriotisme. Meski ada uang dan kesempatan bebas, tidak semua orang bertempur demi keuntungan pribadi. Survei Levada menunjukkan 75% warga Rusia mendukung perang. Banyak yang bergabung sebagai prajurit karena patriotisme, seperti Ivan Chenin yang meninggalkan hidup nyaman sebagai mahasiswa di Moskwa. Ia pergi ke Donetsk dan Luhansk yang memisahkan diri di Ukraina Timur yang sekarang diklaim Rusia sebagai wilayah baru. Chenin mendaftar sebagai anggota unit sukarelawan bernama Thunder Cascade yang bertugas mengendalikan drone untuk pengintaian. Chenin adalah salah satu dari hampir 500.000 orang yang bergabung dengan militer Rusia pada 2024, baik sebagai tentara kontrak maupun sukarelawan. Berbeda dengan Ukraina yang kesulitan mencari prajurit hingga ada tuduhan penangkapan paksa di jalan, Rusia tidak mengalami masalah itu. Pada Maret 2025, Presiden Rusia Vladimir Putin bahkan mengeklaim Rusia merekrut prajurit baru 2 kali lebih banyak dibanding Ukraina. Pejabat Ukraina mengatakan pada April 2025 bahwa Rusia berencana menambah 150.000 personel tahun ini. Wakil Kepala Intelijen Militer Ukraina, Vadim Skibitsky, bahkan menyebut pada Agustus 2025 ini, target perekrutan Rusia tercapai 105 hingga 110% setiap bulan. Kementerian Pertahanan Inggris memperkirakan lebih dari 1 juta tentara Rusia tewas atau terluka sejak perang dimulai. Meski sulit diverifikasi, perkiraan ini sesuai analisis lembaga barat lain. Menurut Oleg Ignatov dari Crisis Group, salah satu alasan Rusia terus menambah pasukan adalah jumlah korban yang menurun berkat perubahan taktik. Rusia dinilai hampir berhenti menggunakan alat berat karena rentan diserang drone. Terakhir kali Rusia memakai alat berat dalam skala besar diketahui saat operasi Kursk musim dingin lalu. Sekarang, Rusia tidak lagi mengirim pasukan besar. Mereka mengirim kelompok kecil, bahkan 1 atau 2 orang, untuk menyusup pelan-pelan di bawah perlindungan drone dan artileri. Taktik ini dinilai dapat meminimalisir korban. Faktor lain yang mendukung kekuatan Rusia tetap stabil yaitu adanya mobilisasi dan gaji besar. Di awal perang, banyak pemuda Rusia kabur ke negara sekitar untuk menghindari wajib militer. Polisi saat itu melakukan razia di metro dan tempat tinggal migran. Sekarang, ketakutan itu berkurang karena sejak 1 November 2022 tidak ada lagi panggilan mobilisasi. Namun status mobilisasi masih berlaku, jadi yang sudah masuk wajib bertugas sampai status dicabut. Sejak 2002 pun Rusia lebih banyak menggunakan tentara kontrak, sehingga hanya yang menandatangani kontraklah yang boleh bertempur. Di samping itu, ada oknum perekrut yang menipu dengan menakuti orang agar menandatangani kontrak, bahkan ada kasus kontrak ditandatangani tanpa persetujuan. Gaji besar pun jadi iming-iming. Pada 2024, Putin memberikan bonus awal 400.000 rubel, sekitar 4.970 dolar atau 76 juta rupiah untuk tentara kontrak baru. Mereka juga ditawari gaji bulanan minimal 204.000 rubel, sekitar 2.500 dolar atau sekitar 38 juta rupiah, dan fasilitas tambahan bagi daerah miskin, dan ini sangat menarik warga Rusia. Seorang pengacara HAM dari Appeal to Conscience menyebut yang paling sering direkrut adalah orang miskin atau orang yang pernah bermasalah dengan polisi. Menurutnya, pekerja migran dan warga negara asing juga sering dipaksa. Strategi ini menunjukkan bahwa semakin miskin suatu daerah, semakin banyak prajurit yang direkrut. Meski diberi gaji besar, uang bukan satu-satunya alasan. Kebebasan para narapidana menjadi imbalan jika mereka mau ikut berperang. Sejak awal perang, banyak narapidana dibebaskan untuk bertempur, bahkan yang dipenjara karena pembunuhan atau pemerkosaan. Mereka dikirim sebagai pasukan sekali pakai untuk menyerbu posisi Ukraina. Jika selamat, mereka bebas dan disambut sebagai pahlawan.
Namun, banyak yang kembali melakukan kejahatan. Ada yang tidak takut lagi karena jika tertangkap, mereka bisa mendaftar lagi. Pada 2024, program ini diperluas untuk mereka yang baru menunggu persidangan atau sedang diselidiki. Juru bicara Go by the Forest, sebuah organisasi yang membantu tentara menghindari mobilisasi, Ivan Chovilev, menyebut rata-rata 50 orang meninggalkan penjara setiap minggu. Menurut laporan di harian Moskwa pada Februari 2025, populasi penjara Rusia pun turun drastis, berkurang 120.000 orang dalam 2 tahun, sehingga hanya tersisa 313.000 narapidana, beberapa penjara bahkan ditutup. Rusia mampu menjaga kekuatan militernya meski kehilangan banyak prajurit berkat kombinasi berbagai faktor. Pemerintah mengubah taktik tempur agar korban berkurang, mengganti mobilisasi wajib dengan perekrutan kontrak, serta menawarkan insentif besar berupa gaji tinggi dan bonus. Selain itu, Kremlin merekrut kelompok rentan termasuk warga miskin, migran, hingga narapidana yang dijanjikan kebebasan jika bertahan hidup. Faktor patriotisme juga tidak bisa diabaikan karena sebagian warga bergabung atas dasar cinta tanah air. Semua ini membuat Rusia tidak kekurangan pasukan, bahkan terus menambah jumlahnya meskipun perang sudah berlangsung lama. Simak terus perkembangan konflik Rusia-Ukraina hanya di YouTube Kompas.com.